sugeng rawuh ing saluran bisikan horor. Jawa Tengah merupakan tempat yang kaya akan keseniannya dan tempat-tempat wisatanya yang begitu indah. Tak jarang pula banyak kisah-kisah misteri berada di dalamnya. Salah satunya adalah urban legend boneka Nini Towo yang terbuat dari siwur atau batok kelapa, memiliki kemiripan dengan jai langkung, hanya saja berpakaian seperti wanita. Legenda yang hampir terlupakan ini diangkat kembali dalam film yang berjudul Nini Towo, di mana menceritakan tentang kisah Nadine yang pindah ke Solo untuk mengelola hotel yang diwarisi dari neneknya. Di hotel itu terdapat sebuah kamar yang tak boleh dimasuki oleh siapapun, yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah boneka Nini Towo. Pelan tapi pasti, rahasia demi rahasia dari hotel angker itu mulai terbongkar. Dan alur cerita pun mari kita mulai. Di awal film diperlihatkan sebuah acara pemakaman nenek Marni, yaitu neneknya Nadine. Di sana Nadine sangat terpukul atas kepergian neneknya yang ia sayangi, mengingat Nadine sudah tidak memiliki orang tua lagi pasca kecelakaan orang tua Nadine di pesawat 3 tahun yang lalu. Ditambah lagi kini nenek satu-satunya juga pergi meninggalkan dia beserta Naya adiknya. Scene beralih di malam sebelumnya, di mana nenek Nadine yang kala itu sedang sendirian di Hotel Mekarjiwo miliknya. Ia mendengar ada suara keanehan di malam hari, yang membuat nenek itu menelusuri keadaan di hotelnya. Hingga sampailah ia berada di lukisan yang berada di pojok ruangan. Dan sambil menatap di cermin, tiba-tiba sepasang tangan putih pucat meraihnya dan membuatnya tewas seketika. Scene kembali ketika Nadine sudah pulang dari pemakaman dan berada di kamar neneknya yang ada di dalam Hotel Mekarjiwo. Di dalam perasaan yang masih berduka, Nadine melihat laci neneknya. Ada sebuah kotak yang berisi sebuah kunci. Yang kala itu Nadine pikir itu hanya kunci biasa kamar-kamar lainnya di Hotel Mekarjiwo. Tak lama kemudian pengacara nenek Marni datang menemui mereka. Pengacara itu memberitahukan jika kini Hotel Mekarjiwo secara legal menjadi milik Nadine dan adik Naya sebagai ahli warisnya, dan berpesan untuk tidak menutup hotel itu karena sudah dirintis selama bertahun-tahun oleh nenek Marni dan berharap bisa untuk bekal hidup cucu-cucunya kelak. Nadine menanggapi jika sejak kepergian orang tuanya, sebenarnya ia tidak mengharapkan untuk menjadi ahli waris hotel itu. Tapi Nadine dan Naya satu-satunya keturunan nenek Marni, dan mau tak mau harus menandatangani surat wasiat itu. Pengacara itu pun pergi meninggalkan Nadine sembari dia berpikir dan akan kembali lagi untuk pengambilan berkas yang sudah ditandatangani oleh Nadine. Nadine berbicara pada tunangannya bernama Ben jika banyak urusan yang harus ia kerjakan di Hotel Mekarjiwo ini selepas kepergian neneknya. Dan itu membuat Ben beserta Naya pergi ke Jakarta duluan untuk mengurusi kepindahan Nadine dari Jakarta ke Solo. Sambil pelan-pelan juga tunangan Nadine mencari pekerjaan baru di Solo. Malamnya Nadine memainkan piano tua milik neneknya. Tapi saat ditinggal, mendengar itu Nadine buru-buru masuk ke dalam dan tak sengaja melihat asistennya beserta anak laki-lakinya membawa sesajen untuk arwah orang yang baru meninggal sebelum 40 harinya. Ia membawa sesajen itu karena disuruh oleh Mbok Gira, asisten seniornya. Nadine cukup tersinggung dengan ucapan asistennya itu.
Menurutnya, neneknya meninggal dengan tenang, bukan karena hal yang tak wajar. Ia pun kesal sembari menghampiri Mbok Gira yang saat itu sedang bersama tukang kebun yang bernama Pak Rahmat, membahas tentang inventaris hotel. Melihat Nadine datang, Pak Rahmat langsung menjelaskan jika ada 8 kamar hotel yang bisa digunakan, termasuk kamar yang ditempati Nadine sekarang. Nadine teringat jika kamar di Hotel Mekarjiwo ada 9 totalnya. Hotel ini ada 9 kamar. Kenapa tadi kalian bilang cuma 8? Menurutnya mubazir kalau satu kamar nggak kepakai. Pak Rahmat menambahkan jika satu kamar tersebut dilarang dibuka semenjak hotel ini diambil alih oleh Nenek Marni, yaitu kamar yang berseberangan dengan kamar Nadine. Nadine yang tidak serta-merta percaya karena menurutnya alasan mereka nggak jelas untuk menutup satu ruangan. Membuat Nadine malah ingin memaksa membuka ruangan itu. Sayangnya ruangan itu terkunci rapat dan terakhir kali dikunci itu dibawa oleh Nenek Marni. Tentu Nadine teringat kotak neneknya yang berisi kunci yang ada di scene awal tadi. Dan ketika dicek, kunci itu menghilang dan cuma ada kembang-kembang. Ketika Nadine hendak tertidur, ia mendengar suara bisik dari lemari kamarnya yang membuatnya menyalakan lampu. Karena tak ada apa-apa, ia kembali mematikan lampunya. Malah lemari terbuka sendiri. Dan tiba-tiba keesokan paginya, Ben dan Naya yang berada di Jakarta siap-siap berangkat ke Solo. Sebelum berangkat, Ben menelpon temannya untuk mencari tahu asal-usul sejarah Hotel Mekarjiwo karena Nadine bingung bangunannya mau diapain. Temannya Ben yang punya hobi mengumpulkan data bangunan bersejarah di Pulau Jawa mengatakan jika seingatnya dulu di zaman Belanda, hotel itu sebagai pesanggerahan juragan kopi yang membangunnya orang keturunan Cina terkaya di Solo. Dan untuk lebih detailnya, teman Ben menyuruhnya untuk datang saja ke tempatnya. Di sisi lain, Nadine memaksa Pak Rahmat untuk membuka kamar yang terkunci itu dengan palu. Mbok Gira yang ketakutan mencoba menahan Nadine untuk tidak melakukannya. Namun karena Nadine merasa banyak hal aneh terjadi di hotel ini, membuatnya untuk tetap memaksa Pak Rahmat meneruskannya. Dan ketika dibuka, ruangan itu penuh dengan debu. Terdapat lukisan foto seorang wanita dan ada juga boneka seram Nini Towo di dalamnya. Boneka itu konon dipercaya untuk memanggil arwah di alam lain, atau bisa disebut jelangkung dalam bentuk wanita. Dahulu Nenek Marni pernah bercerita kepada Mbok Gira jika pemilik sebelumnya selalu menggunakan boneka Nini Towo ini untuk memanggil arwah leluhurnya, untuk meminta bantuan. Nadine yang menganggap boneka Nini Towo ini tak layak berada di hotel ini, membuat Nadine nekat menarik boneka itu keluar dan membakarnya saat itu juga, tanpa ada tangan yang menarik baju Nadine, yang ketika dilihat tak ada orang di belakangnya. Nadine kedatangan tamu untuk mengajukan penawaran untuk membeli hotel ini dengan harga yang lebih tinggi dibanding calon-calon pembeli lainnya. Hal itu dikarenakan hotel ini merupakan bangunan peninggalan leluhurnya dan juga ia ingin mengambil lukisan salah satu cucu di keluarganya yang berada di hotel ini. Dahulu salah satu keluarganya ada yang diam-diam menjual hotel yang membuat perpecahan di keluarganya. Dengan membeli hotel ini diharapkan keluarganya bisa bersatu kembali. Nadine pun hanya membalas kalau dirinya masih belum terpikir untuk menjualnya karena masih sedang dalam berduka. Ia hanya menyuruh tamu tersebut untuk meninggalkan nomor teleponnya untuk ia hubungi lagi suatu saat nanti. Di tengah pembicaraan itu, Naya beserta Ben datang dari Jakarta, sehingga tamu itu pamit untuk pulang sambil menunggu keputusan dari Nadine. Naya bermain ayunan bersama Bejo, di mana Bejo yang mendorongnya.
Boneka yang berada di pangkuan Naya tiba-tiba terjatuh, sehingga Bejo pun mengambilnya. Sayangnya, Naya merasa ada yang mendorong lebih keras dari belakang ayunannya, padahal Bejo sudah tak melakukan apa-apa di sana, membuat Naya berteriak ketakutan. Mendengar teriakan Naya, Nadine dan Ben langsung datang seketika dan Bejo jadi terkena sasaran kemarahannya. Bejo yang juga bingung hanya terdiam dan dibela oleh Naya dengan mengatakan bukan Bejo yang mendorongnya, melainkan anak-anak perempuan yang mukanya serem. Malam harinya, Ben dan Nadine lagi ngafe sambil membicarakan keanehan di hotel neneknya itu. Nadine sangat yakin jika keanehan ini ada kaitannya dengan boneka Nini Towo yang pernah ia bakar sebelumnya. Ben lalu membuka laptopnya untuk mencari tahu. Dijelaskan jika Nini Towo itu anak perempuan berwajah putih yang berasal dari kamar wurung, yaitu benih manusia yang tidak jadi. Kamar wurung tersebut kuburannya tidak dirawat semestinya dan tidak diberikan sesaji, sehingga menjadi roh yang mengembara di tempat-tempat keramat. Dan roh tersebut merasuki boneka Nini Towo ini. Ben dan Nadine kemudian pulang. Melihat dari penjelasan sumber di laptop itu, Ben memutuskan untuk mencari tahu informasi lebih kepada temannya. Dan Nadine juga memutuskan untuk bertanya tentang foto wanita di lukisan itu kepada Mbok Gira dan Pak Rahmat. Ben saat berada di rumah temannya yang memang hobi mengulik sejarah pesanggrahan kopi di Pulau Jawa untuk menulis buku, menemukan beberapa fakta sejarah, yaitu kakeknya Pak Hong Kim, orang paling kaya di Pulau Jawa dan punya banyak simpanan. Salah satunya Nyonya Oi yang disebut-sebut sebagai pemecah belah keluarga, di mana dia pemilik aset terbesar keluarga Hong Kim dan membangun bangunan yang sekarang dikenal dengan nama Hotel Mekar Jiwo. Saat itu Nyonya Oi memiliki anak perempuan yang bernama Yin Yin yang selalu bermain dengan anak laki-laki yang merupakan anak dari salah satu ART Nyonya Oi. Hingga suatu ketika Yin Yin menghilang, bertahun-tahun dicari tetap nggak ketemu. Sampai mengerahkan pihak kepolisian pun juga tidak ada hasil apapun. Ben pun mengamati foto anak laki-laki teman bermain Yin Yin dan mengira jika anak ini masih hidup, usianya kurang lebih 55-60 tahun. Ketika Nadine pulang ke rumah, terdengar Mbok Girah menyanyikan lagu Lingsir Wengi. Lingsir Wengi. Sambil melakukan suatu ritual. Hal ini membuat Nadine membubarkannya dan memaksa Mbok Gira untuk menceritakan rahasia yang ia sembunyikan. Menurut Mbok Gira, ia terpaksa melakukannya karena Nadine mengusik penunggu hotel ini yang suatu saat akan muncul gangguan dan mempertaruhkan keselamatan adik Naya. Karena sejak kedatangan Naya, ada roh gangguan yang terpanggil. Dulu dalam pencarian Yin Yin, anak Nyonya Oi yang tak kunjung hasil, membuat Nyonya Oi memutuskan memakai boneka Nini Towo agar ia tahu keberadaan Yin Yin, yang ia yakini masih berada di sekitar rumahnya, dan ada yang menyembunyikan Yin Yin. Nyonya Oi berusaha menjelaskan kepada keluarganya, tapi tidak ada yang percaya, membuat jiwanya terguncang, sakit, dan meninggal. Mbok Gira menambahkan jika ia melakukan ritual agar arwah mereka tenang. Menurutnya, Nyonya Oi merasa jika Naya adalah Yin Yin, putri kesayangannya, dan dirinya tidak ingin jauh-jauh dari rumah ini, sehingga Nyonya Oi masuk di lukisan keramat. Saat memasuki ruangan, tiba-tiba terdapat banyak sekali boneka Nini Towo di sana, begitu menakutkan dan akan menyerang Nadine secara bersamaan.
Untungnya Pak Rahmat bergegas datang dan menyalakan lampu. Nadine pun meminta tolong untuk mencari keberadaan adiknya. Ben kemudian mendatangi Nadine dan membawa beberapa foto jadul Yin beserta anak laki-laki temannya yang Ben yakini jika itu foto masa kecil Pak Rahmat. Ben pun bergegas menghampiri Pak Rahmat dan meminta penjelasan foto masa kecilnya dengan lukisan Nyonya Oi. Karena terkait keselamatan Naya, Pak Rahmat pun terpaksa bercerita jika dirinya dulu bermain ayunan bersama Yin. Yin memintanya untuk mendorongnya lebih kencang karena ingin lebih tinggi. Aku ingin lebih tinggi, ayo dorong lebih kuat. Pak Rahmat sudah melarangnya, namun Yin tetap memaksa. Sehingga ketika Pak Rahmat mendorong lebih kuat, secara tak sengaja Yin terjatuh dan membentur kepalanya hingga ia tewas seketika. Rahmat yang ketakutan membawa Yin dan jasadnya ia sembunyikan. Yin. Bejo yang gak sengaja lewat dipanggil oleh Nadine untuk menanyakan keberadaan Naya yang menurut Bejo berada di Pasar Loak. Ben menyimpulkan mungkin Nyonya Oi mengira Yin dikubur di Pasar Loak. Pak Rahmat bergegas pergi dengan membawa cangkul. Ben pun tak ingin kehilangan jejak Pak Rahmat. Ia mencoba mencari Pak Rahmat dan mengikuti sumber suara Pak Rahmat yang menangisi kuburan Yin. Yang dimana sekarang kuburan Yin tak terawat, tinggal tengkorak saja. Pak Rahmat terus menangis dan meminta maaf kepada Yin. Maaf Yin. Nadine berusaha pergi ke Pasar Loak. Sayangnya pagarnya terkunci. Namun ketika berbalik badan, pagar itu terbuka dengan sendirinya, membuat Nadine mengikuti kata hatinya untuk masuk ke Pasar Loak mencari Naya. Selangkah demi selangkah ia masuki, dan tiba-tiba tak sengaja Nadine melihat Naya yang mengikuti wanita berambut panjang yang ada di lukisan keramat itu, yang tak lain adalah Nyonya Oi. Naya seperti diajak berada di suatu tempat. Nadine terus-menerus mendapat gangguan hantu dari tempat itu. Hingga Nadine bertemu dengan Nyonya Oi, yang editan rambutnya di film sungguh aduhai bagai butterfly. Nyonya Oi yang saat itu membawa Naya, membuat Nadine untuk berbicara mengatakan pada Nyonya Oi jika itu bukan Yin anaknya. Itu bukan Yin. Melainkan Naya adiknya Nadine. Di saat yang sangat tepat momennya itu, Pak Rahmat dan Ben datang menemui Nyonya Oi. Pak Rahmat mengatakan jika dirinya yang bertanggung jawab atas meninggalnya Yin. Tapi Pak Rahmat juga bersumpah jika dirinya melakukannya dengan tidak sengaja. Yin terlempar di bawah ayunan dan karena ketakutan Pak Rahmat menyembunyikan jasad Yin. Pak Rahmat berjanji akan menguburkan jasad Yin dengan layak dan merawatnya. Dan akhirnya Naya kembali ke pelukan Nadine. Cerita kembali ke Hotel Mekarjiwo, di mana Nadine akhirnya memutuskan untuk menjual hotel itu kepada Pak Hong Kim, karena menurutnya keluarga Pak Hong Kim yang lebih layak terhadap hotel itu. Mengingat hotel itu peninggalan leluhurnya Pak Hong Kim. Pak Hong Kim juga mempersilahkan Nadine dan keluarganya untuk menginap di hotel kapan saja secara gratis. Dan cerita pun selesai.